Memang hari ini kabar buruk buat Agus, Pak Den. Kabar Ada buruk yang kenapa? Ada yang buruk. Udah, Agus. Hah? Soalnya Agus divonis sama dokter JC. Udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Oh, baru dari dokter tadi tuh. Iya. Paling dia bisa mungkin nggak ada lagi namanya operasi. Cuman dikasih nanti namanya kosmetik gitu. Jadi dibuat mata buatan. Oke, berarti dokter tadi baru saja vonis Pak Agus bahwa sudah tidak bisa melihat lagi walaupun diobati bener, gitu. Walaupun diobatin tetap aja hasilnya sama karena semua sarafnya lemah. Oh, iya. Kuat. Tuh, Kita lagi diujian. ya. Kuat. Kuat, Oke. Wajah kuat. kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi gini dulu ya. Iya. Saya ngundang semua, ada Tenovi juga, makasih banget. Karena waktu kemarin Tenovi kan nggak datang. Jadi saya ini mau jelasin dulu. Saya itu kan dihubungi sama Tenovi. Iya. Tenovi itu meminta bantuan kepada saya, platform saya untuk bisa ngebantu Pak Agus. Benar. Oke. Nah, saya melihat kondisi Pak Agus itu saya kasihan. Kemudian saya undang ke sini, saya menyayangkan Tenovinya nggak ada waktu itu juga kan. Jadi Tenovi juga menurut saya orang yang harusnya mendapat apresiasinya itu ke Tenovi, bukan ke saya. Cuman setelah podcast itu, saya lihat ada isu di luaran yang cukup mengganggu. Iya, benar banget Isu pertama itu. yang saya dengar adalah penyalahgunaan uang donasi. Oke? Iya. Saya pun tidak ngecek atau saya tidak mau tahu berapa uang donasi yang masuk karena menurut saya itu kan dari penonton dan orang-orang yang ingin membantu. Cuman setelah saya di DM juga beberapa follower saya karena isu itu udah melebar ke TikTok dan segala macam, bahkan Tenovi udah mulai angkat bicara. Jadi saya pengen ngundang semuanya supaya lurus nih. Iya, Benar, betul. benar. Gitu ya. Jadi saya dengar dulu dari Tenovi dulu ya. Nanti baru dari kalian ya. Iya. Boleh. Tenovi silakan deh, Tenovi gimana nih? Oke, jadi Bang waktu itu saya itu datang ke rumah Mas Agus tanggal 3. Setelah podcast Oktober. ini ya. Setelah podcast. Oke. Nah, saya datang untuk melihat kondisi Mas Agus karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus sering mengalami emosional yang nggak bisa dibantu oleh keluarganya gitu. Terus yang kedua mengalami infeksi atau tetanus di bagian badannya. Makanya saya datang terus didampingi sama Mas Geri dan juga Bu Aini, salah satu staf ahli Kemensos gitu. Oke. Oke. Terus setelah itu saya menanyakan gimana kabarnya, gimana prosesnya gitu. Tapi kita nggak ada kepikiran soal donasi gitu. Terus yang kita pikirkan pertama adalah penanganan Pak Agus sampai mana, saya mau tahu gitu. Iya. Karena saya tanya, terus katanya penanganannya lama, terakhir ke rumah sakit dari pagi sampai sore, itu tidak ditangani, betul ya? Waktu terakhir, Bukan nggak ditangani Mbak Novi. tapi lama Iya, prosesnya kalau katanya prosesnya gitu. lama, Iya, iya. karena kan pakai Oke. BPJS Oke. gitu. Nah, terus saya, ya namanya kita mikir, ya udah kita coba bersurat deh gitu. Kita usahain kita bersurat. Kita mau bersurat ke DPR, ke Kementerian Kesehatan, pokoknya semua kita mau bersurat ke Dinas Sosial dan lain-lain. Nah, sudah selesai itu, ya udah nanti kita usahain untuk minta bantuan saya pun pribadi ya ke podcast yang lain-lain juga supaya banyak dapat bantuan lebih gitu Oh, pikiran jadi saya. lu mikir mau cari donasi lagi? Iya, Oke. apapun itulah, entah donasi atau mungkin ada yang kenalan dokter yang terbaik atau apa gitu. Oke. Pokoknya pikiran saya di situ cuman mau Mas Agus dapat yang terbaik dari semuanya. Oke. Pada saat saya pulang, kepikiran, oh iya donasi berapa ya? Saya tanyalah sama yang selama ini komunikasi sama saya, itu Mbak Wulan. Mbak Wulan ini siapa? Anaknya dari Anak. ibu Oh, ini. dari Wawa Iya, ya? heeh. Oke. Saya tanya, Mbak, donasi berapa? Dijawab, 500 juta. Hah, 500 juta? Alhamdulillah, makanya aku chat Bang Densu. Oh iya. Chat semuanya gitu. Udah. Ya lu ngucapin terima kasih. Ucapin kan? terima Bang, kasih. terima kasih setelah podcast dari Bang. Heeh. Ini ada masuk donasi 500 juta itu kan? Betul, Oke. katanya. Iya. Akhirnya, singkat cerita, kita minta mutasinya. Boleh nggak kita minta mutasinya? Karena kan jujur ya Bang, kan open donasi personal itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ini sebenarnya harus dalam
pengawasan yayasan aku, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan. Iya. Tapi tetap harus monitoring dari yayasan kami dan transparansi. Oke. Saya pun pribadi kalau open donasi boleh dicek, kita memberikan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Saya nggak mau tuh ada potongan-potongan. Nah, terus pada saat saya minta mutasi, 6:30 pagi ya Mbak, kita teleponan ya. Mas Agus lagi agak nangis-nangis gitu, pakai handphonenya. Itu lagi depresi banget saya. Iya, lagi depresi. Iya. Pakai handphonenya Mbak Ulan bilangnya Mas Agus lagi teriak-teriak, nggak mau tanda tangan mutasi rekening. Akhirnya saya tenangin, Mas, di sini saya nggak minta, demi Allah saya nggak minta. Saya cuma mau tahu donasi berapa, boleh nggak kalau kita mengecek semuanya keperluan dari Mas, pengeluaran dan lain-lain. Aku cuma ngomong kayak gitu. Tolong ya Mas, percayakan ke kita. Saya mau Mas dapet yang terbaik dari semuanya. Akhirnya, tenang ya Mas Agus ya. Saya ngomong gitu ya. Apa? Ya, waktu teleponan 6:30. Saya nggak terlalu ini banget sih, karena keadaan saya waktu itu mau tapi Mas- disuruh apapun itu, saya memang saat itu depresi berat banget Betul, tapi gitu. setelah mendengar Nah. penjelasan saya, Mas sudah tenang ya. Tenang Iya, terus. gitu. Terus akhirnya saya juga ngomong sama Mbak Elmi tentang donasi. Berapa? 1,5. Saya kaget lah, Loh. Mbak. Donasi pada saat di telepon ya Mbak, betul ya? Ternyata donasi udah 1,5. Tunggu, Ah, yang belum, 500 juta belum. ini informasi dari siapa? dari Mbak Wulan. Nah, setelah itu informasi dari istrinya Mbak Jeda Helmi, 1 hari. jadi 1 hari jadi 1,5. Iya. Betul, itu betul ya? Sebenarnya waktu dapat info yang 500 itu emang udah lebih dari itu sih. Tapi Oh. tepatnya berapa itu belum saya cek lagi. Oke, gitu. berarti ada kesalahan informasi dari Mbak Wulan sama Iya, Mbak iya. Mbak Helmi Iya, ya? soalnya juga dari pesan Bang Agus kan jangan sembarangan kasih berapa-berapa, takut gimana-gimana, soalnya uangnya banyak banget kan gitu. Oke, tahan dulu situ. Lanjut. Terus ya sudah, akhirnya aku bilang, 1,5? Kok aku nggak diinfo? Yang aku dapat info ternyata 500, kok 1,5 tuh jauh banget gitu. Jadi Aku lu langsung kaget. merasa ada miskomunikasi atau lu merasa ada kebohongan? Kebohongan sih. Oke. Padahal kan di sini saya niat bantu, saya bahasa kasarnya sampai ke sana ke sini, saya mikir ini gimana caranya, kok malah saya diginiin gitu. Saya Kok tidak transparan kok tidak maksudnya? transparan, nggak ada pikiran jelek terhadap keluarga Mas Agus gitu loh. Buktinya kita open donasi pun kita cantumin nomor rekening Mas Agus pribadi dan nomor rekening yayasan. Jadi kemanapun orang mau memberi ya sama aja gitu loh Bang, maksudku. Iya. Nah, ya sudah. Akhirnya Mbak Elmi juga sudah aku jelaskin, Mbak ada masalah apa sebelumnya ya, kita sempat ada miskomunikasi nih Bang. Karena pada saat saya datang pun Mbak Elmi sempat kayak nggak welcome sama saya nggak disalamin, terus saya ngerasa kayak saya mau numpang makan di rumah orang gitu loh. Padahal kan saya mau niat bantu gitu. Nah, ya sudah, akhirnya kita udah selesaikan sih bahwa itu adalah salah paham, ya nggak masalah juga. Yang jelas saya jelaskan bahwa di sini niat saya baik. Dari awal saya maju untuk minta bantuan ke Bang Densu, hanya mau Mas Agus itu mendapatkan media yang tepat. Ya, itu. Saya percaya Bang Densu ini orangnya sangat baik, karena saya kenal Bang Densu bukan 1-2 tahun ya Bang. Dari awal saya merintis YouTube gitu. Mungkin sebelum saya banyak dikenal orang juga gitu. Makanya saya percayakan pertama hubungnya adalah Bang Densu. Dan qadarullah Bang Densu merespon saya dengan sangat baik sekali. Akhirnya saya menghubungi Mbak Ulan untuk mengundang ke podcast Bang Densu gitu. Dan saya jelaskan juga kenapa saya kemarin nggak datang. Saya juga nggak mau nanti ya Bang ada dapat giringan saya nanti pansos atau apa dengan berita yang ada gitu loh. Sedangkan di sini pure niat saya hanya mau membantu Mas Agus gitu. Iya. Saya juga kemarin kan sempat nanya. Saya lupa ya. Saya nanya ke keluarga deh kayaknya. Ini uang donasi mau di atas rekening siapa ya? Itu benar ya? Saya lupa ya waktu itu. Atas nama rekening langsung ke Agus aja kan ya. Terakhir ya obrolan kita, makanya saya cantumin di kolom deskripsi saya ke Agus aja langsung kan gitu. Nah, sekarang kita luruskan dulu nih masalah antara Novi sama Elmi ya. Miskomunikasinya kamu ngerasain kenapa kemarin? Ya kan dari awal pun kan yang soal donasi itu Teh Novi berhubungannya dengan saudara saya ya, si Wulan. Wulan. Oh itu Iya. saudaramu? Nah, dari keluarga juga udah diserahin ke Wulan sama ini gitu. Pokoknya Elmi fokus aja sama Bang Agus nemenin pengobatan segala Wulan ikut nggak nih? gitu kan. Ini Ulan, makanya Ulan mau jelasin. Wulan ada ya? Ntar ya. Lanjut Iya. lanjut. Ya, terus ya nggak tahu kenapa kan emang
ya nggak tahu lah ya. Aku juga mau jelasin gimana, pokoknya aku nggak tahu